berkaitan dengan payment di retail, ini kita bicara di Indonesia tentunya, yang kita ketahui bahwa populasi kita yang signifikan, kemudian kita terdiri dari berbagai latar belakang, sosial ekonomi status, dan juga kita berada pada archipelago, bukan kontinen, sehingga memang pulau-pulau ini tentunya tidak mudah mengintegrasikan yang berkaitan dengan digital payment. Nah, kami contoh saja bahwa payment di retail ini sampai hari ini, kalau kita bicara perbandingan antara cash dengan digital payment atau integrated digital payment, itu belum melewati angka 20%. Jadi masih di kategori angka medium antara 10-20% dibanding dengan cash payment. Nah, ini terutama terjadi pada sosial ekonomi status yang berada di level menengah marginal. Dan kita ketahui ketika masalah bandwidth masih terjadi di Indonesia, kemudian juga masalah provider belum lancar dan lain sebagainya, blind spot, macam-macam area yang memang ya itu tadi, karena kita negara archipelago, kepulauan, tentunya belum dapat mengoptimalkan yang namanya integrated digital payment. Nah, kita tahu di Indonesia Tengah dan Timur, ya, ketika kita bangun retail kita, ekspansi retail kita di daerah-daerah, kota-kota, kabupaten dan kota madya, kebanyakan mereka hasil panen, misalnya mereka masih bawa uang cash untuk berbelanja. Mereka bisa dibayangkan ketika ada satu daerah saya masih ingat betul pengalaman anggota kami di Nusa Tenggara, hasil panennya, kemudian membawa uang cash, ya, karena baru terima uang panen, membeli satu refrigerator kulkas. Jadi harganya hampir sekitar 18 juta, tapi uangnya seribuan, ya, 2.000-an, ya, berapa banyak itu yang harus dibawa. Dan itulah tipikal masyarakat kita yang memang masih belum cashless, dan tentunya ini menjadi PR pemerintah untuk membangun cashless society diikuti dengan infrastruktur. Update sedikit mengenai retail kita, ya, mudah-mudahan proyeksi 2022 kita ada di angka pertumbuhan 5,2 sampai 5,8, ya, moderatnya 5,5, maka tentunya retail kita akan bertumbuh di kisaran antara 4,8 atau 5,6. Hampir sekitar mendekati 75-80% dari PDB kita konsumsi rumah tangga, karena kita tahu bahwa negara kita atau negara populasi nomor 5 besar, masih masuk 5 besar, dan kondisinya ketika konsumsi kita masih yang utama, tentunya ini yang perlu terus dijaga bagaimana ketahanan pangan, ketersediaan barang, kestabilan harga, dan seterusnya. Nah, ini update sedikit, ya, memang retail itu dari traditional store, ini adalah retail juga, ya, pasar tradisional, pasar rakyat, supermarket, hypermarket, minimarket, convenience, specialist store, dan online store. Bahkan sekarang sudah mulai ada metaverse store. Nah, ini sesuai dengan perkembangan zaman, jadi tidak ada yang hilang sebenarnya di retail, semuanya tetap ada sesuai dengan perkembangan zaman, ya, dari tahun 80-an, pasar tradisional sampai sekarang masih ada, hawkers, ya, penjual pedagang yang di depan rumah, depan kompleks kita itu masih ada. Sesuai dengan perkembangan GDP kita, maka juga format dari retail juga ikut turut berubah. GDP kita sudah 4.000-an, ya, tentunya sekarang sudah mendominasi yang namanya online store. Bagian daripada perkembangan retail secara keseluruhan di Indonesia. Nah, ini gambaran saja bahwa retail kita hampir sekitar 37.000 yang jejaring, ditambah dengan yang lokal hampir sekitar 9.000 store. Jadi hampir almost 47.000 di seluruh wilayah Indonesia, dari Indonesia Barat sampai ke Timur, dari Aceh sampai dengan Timika, ya, anggota-anggota Perindo. Nah, ini gambaran saja bahwa 2021 lalu dengan 2020 memang kita terkapar, ya. Beberapa industri dan sektor pasti terkapar karena pandemik. Kita berada pada minus untuk supermarket dan hypermarket. Minimarket masih bertumbuh. Pada saat sebelum pandemik, satu hari setiap 6 jam satu toko buka. Jadi kalau kita bicara 24 jam dikurangi 6 jam istirahat, ya 18 jamnya itu ada 3 toko. Tapi setelah pandemik, ya
untung sudah satu hari satu toko yang buka. Jadi minimarket ini masih berkembang walaupun tidak signifikan dengan era pandemik pada saat ini masih kita tanggulangi bersama. Nah ini tahun 2022-2021 lihat perkembangannya sudah mulai bertumbuh, sudah mulai baik. Ya, tetap general trade, pasar tradisional juga, dan minimarket masih positif, dan yang luasan besar, hypermarket dan supermarket itu masih minus karena masyarakat tetap berbelanja kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari lebih utama dari kebutuhan secondary maupun tersier. Ya, berikutnya ya omnichannel tetap menjadi bagian yang utama, the future retail. Karena apa? Karena ya kita juga sudah tidak lagi dikotomi, ya kita ada di marketplace juga ada offline-nya, dan itu suatu keniscayaan. Nah ini contohnya satu anggota kami, ya Park and Pick Up, ini contohnya saja berbelanja lewat aplikasi, kemudian barangnya hanya dijemput di depan toko, jadi tidak perlu turun dari mobil, nanti barang-barang dibawakan oleh waiters dari toko. Jadi ini juga inovasi-inovasi seperti itu selain digital payment tentunya. Nah, bagaimana dengan integrated payments yang terjadi? Nah, ini salah satu chart dari anggota kami. Ya, kita lihat perbandingannya ini 2021 ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, total pembayaran yang memakai digital payment itu hanya 11%. Ya, seperti di awal tadi saya katakan bahwa di retail itu nggak ada yang lebih dari 20%. Ya, masih di bawah 20% untuk pembayaran dengan digital. Dari misalnya ini contohnya market cap-nya 5,4 T, 11% ya yang memakai digital payment. Ya, sementara yang cash masih mendominasi. Nah, inilah yang terjadi. Ini potretnya saja, salah satu contoh potret dibanding dengan pembayaran digital lainnya yang tentunya sekarang sudah semarak di retail ya. Kita masuk dimanapun, minimarket, Alfamart, Indomart, Matahari, Hypermart, Transmart, Hero, apapun juga retailnya sekarang tentu kita sudah ada QRIS, karena memang kami juga sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk bagaimana mempropagandakan QRIS ya kepada masyarakat ya sesuai dengan target daripada Bank Indonesia. Ya mudah-mudahan selalu tercapai. Tahun lalu 12 juta tercapai dan tahun ini tentu meningkat, dan kita menjadi bagian yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk mempopulerkan cashless society ataupun juga pembayaran lewat QRIS ya. Tetapi ya kondisi kita lihat dari bulan ke bulan, dari persentase cash itu ya artinya digital di sini, kalau kita bicara digital ini tentunya masih lebih sedikit daripada cash payment maupun kredit card yang memang sudah common usual of payment di retail modern. Nah, faktanya adalah getting payments yang salah ya dapat menimbulkan biaya bahkan juga kerugian ya. Customer sekarang ketika berbelanja di retail ini di survei ya, ini bagian daripada survei yang coba saya bagikan, bahwa ketika mereka berbelanja di offline mereka juga akan compare price online. Nah ini sudah keniscayaan ya, kita nggak bicara masyarakat lah, kita bicara diri kita sendiri. Nah ketika kita di-compare dengan online produknya, tentunya berharap ada price yang kompetitif ya. Tetapi ketika melakukan pembayaran, kemudian tiba-tiba misalnya ya sudah harganya lebih mahal dari online misalnya, kemudian ataupun kalau harganya lebih murah dari online, tetapi payment experience-nya mengecewakan, ya misalnya tiba-tiba kita sering kali juga berhadapan ketika diri kita ingin membayar, tahu-tahu blank spot ya EDC-nya, atau tahu-tahu ya dengan segala permasalahan aplikasi pembayaran di handphone kita nggak jalan ya. Ini mungkin bukan sekali dua kali kita juga alami. Nah bagaimana dengan masyarakat yang secara umum awam ketika menghadapi itu, maka mereka akan abundance ya the purchase. Nah ini yang terjadi ya, dan ini memang suatu keniscayaan ya. Perkembangan digitalisasi, transformasi digitalisasi khususnya kita bicara di Indonesia belum serempak dapat didirigenisasi atau dapat digeneralisasi, didirigen dan di general. Nah kemudian
Ya, tentunya satu sisi yaitu as a one side of the one coin. The other side dari hal tersebut, payment yang baik ya, digital payment dengan segala varias yang saat ini terjadi dapat meningkatkan sales, bahkan juga lebih daripada itu loyalty. Jadi dengan payment yang semakin mudah, kemudian check out yang semakin cepat dan lain sebagainya, maka ya tentunya merchant yang bisa menyediakan alternatif digital payment, khususnya di apa kita bicara di apa kota besar ya, provinsi yang masyarakatnya well educated dan juga sudah apa signifikan dari sisi apa pendapatan daerahnya, ya tentunya mereka akan menjadi loyal karena kemudahan itu ya. Dan akhirnya dengan loyal itu tentunya kita bisa mendrive targeted marketing kita ya, untuk kita bisa serving the customer dan intinya meningkatkan margin dan growth daripada industri atau sektor retail. Nah, opportunity-nya juga kita melihat bahwa memang melalui integrated digital payment ini, ya kita berharap tentunya semakin dapat memberikan welcoming kepada global customers. Kita tahu bahwa Indonesia juga merupakan market bagi para pembelanja, para customers global yang datang ke Indonesia untuk berbelanja ya. Ya tentunya sampai saat pandemik ya, nggak terjadi, tetapi sekarang sudah mulai ke pandemik yang melandai. Ya, kita tahu tourism juga sudah mulai meningkat dan ya salah satunya juga mereka tentu akan berbelanja. Nah ini intinya ya, ini mungkin tidak detail saya sampaikan beberapa slide ini menyingkat waktu, tapi intinya adalah apapun juga yang berkaitan dengan services yang misalnya yang hari ini kita dengarkan tadi dari Sendit, payment gateway dengan yang dapat melinkage backbone daripada digital payment system kita, tentunya ini masih sangat dibutuhkan oleh para retail karena ketika kita bicara retail, tidak hanya yang supply chain national atau national supply chain, tetapi juga yang local supply chain. Kalau tadi kita lihat hampir 37.000 untuk yang supply national chain, tapi yang local retailer itu hampir 9.000-an ya. Jadi itu yang lokal retailer yang memang mereka tidak ekspansi keluar dari kotanya atau provinsinya. Mereka hanya ada di kota itu sendiri. Nah ini tentunya masih sangat terbuka karena kita tentunya harus meng-create revenue ya, digital payment as a revenue drivers untuk berkaitan juga dalam pelayanan experience bagi customer. Ya, payment fee ini tentu masih menjadi isu ya, kondisi-kondisi merchant discount rate atau MDR. Nah ini tentunya menjadi costly yang selalu masih merupakan tarik ulur dari para retailer. Tetapi tentunya kita melihat ketika ada cross-selling, ketika ada promotion, co-branding atau co-promotion, maka ini akan biasanya dapat diselesaikan karena tentunya ini menjadi tanggung jawab daripada retail. Jadi bagaimana kita meleverage payment sebagai loyalty tools ya, supaya kita juga bisa memprotek hubungan dengan customer ya. Apapun juga digital payment itu tentu mempermudah, mempercepat dan mengefisiensikan, kemudian membuat rewards ya, karena kita profiling customer kita bisa miliki, dan tentunya memberikan service layanan lebih. Ya ini pentingnya integrated payment ya. Jadi kita percaya bahwa perkembangan digital payment, transformasi digital di dalamnya termasuk adalah suatu keniscayaan di dalam future retail. Karena apa? Karena memang dunia semakin global, dunia semakin digital, dan dunia semakin menuju kepada tatanan new normal ya dalam berbagai aspek kehidupan kita. Sayangnya memang nggak semua retail ya menjalankan, dan tentunya ini masih promising business bagi rekan-rekan yang bergerak di digital transformation. Oke, ya ini closingnya adalah bagaimana kita mengimprove payment experience kepada customer, kemudian juga termasuk di situ infrastruktur harus didukung sehingga transformasi digital lewat payment ini dapat tercipta dan dapat meningkatkan kinerja daripada sektor retail modern.